Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Wasriat SPDSD dari SD Negeri Sutamaja 03, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Untuk kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual. Akan saya wawancarai beberapa kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah bersama saya Ibu Fadiah, SPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sutamaja 3. Saya akan melaksanakan wawancara tentang dilema etika bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih ya Bu sudah memberikan kesempatan untuk saya melakukan wawancara kali ini. Ada beberapa pertanyaan Bu, nanti saya akan ajukan tentang dilema etika ataupun rujukan moral yang sering kali terjadi. Baik Bu, ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Ya, baik. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Ya, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang dilakukan menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menentukan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dan dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Ya, baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya melakukan analisis kasus kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum atau solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan banyak secara jangka panjang. Iya. Nah, kemudian hal-hal apa saja
yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan kebijakan dalam kasus-kasus yang kita hari. Saya melakukan analisis kasus-kasus kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Karena dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Ya, karena kita memiliki setiap pertanyaan ataupun tujuan gitu kan, tertentu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang sering kali dijalankan? Ya, untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Namun, jika masalah itu berat, saya melibatkan lakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada nomor 3. Kemudian faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, orang wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi, banyak orang yang membantu dalam mencari alternatif atau solusi. Ya, pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalamannya dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat diperoleh ya, menjadi lebih bijaksana dalam menganalisa sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Terima kasih ya Bu, sudah beberapa pertanyaan sudah Ibu jawab dengan baik sekali. Saya sudah diberi kesempatan untuk bertanya dan mewawancarai tentang kasus-kasus dilema etika ataupun kejukan moral di sekolah kita. Terima kasih sekali lagi Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai di sini wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah. Semoga sekolah kita semakin maju. Amin. Dan menyelesaikan kasus pun bisa dengan bijaksana dan yang terbaik ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama saya Kepala SD Negeri Sindang Jaya 1, Kecamatan Kresana, Kabupaten Brebes, yang akan saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tantowi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Mustia. Ya, terima kasih Pak sudah memberikan waktunya kepada saya. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara ya Pak ya. Sebagai tugas saya menyelesaikan demonstrasi kontekstual W3.1 Pak. Ya, jadi selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Saya melihat bahwa kasus dilema etika benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan, sedangkan rujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Ya, jadi selama ini
bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Ya. Sebelum keputusan diambil, ya, dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu yang dilakukan itu mengumpulkan fakta yang terjadi. Siapa saja yang terlibat, kemudian menganalisis benar atau salahnya, dan membuat alternatif solusi, dilanjutkan dengan membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan tersebut untuk direfleksi. Ya. Nah, baik Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga ya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan itu mengumpulkan fakta yang terjadi, kemudian menentukan siapa yang terlibat di sini, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi jalan keluar, ya, untuk membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan untuk direfleksi lagi, seperti itu. Iya, baik Pak. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa saja yang terlibat, sifat urgent, ya, mendesak, dan tingkat kepentingannya kasus dilema etika tersebut, dan mengambil alternatif solusi. Ya, baik Pak. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Nah, tak kalah pentingnya juga adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Itu sangat penting. Ya, baik Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu ya Pak ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tidak, ya. Tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, kemudian mempertimbangkan, juga memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal, seperti itu. Ya, Pak. Jadi tidak ada waktu khusus ya Pak ya. Tidak Kalau ada. memang itu bisa sekarang ya dilaksanakan sekarang dalam Betul. menyelesaikan masalah kasus dilema etika. Baik Pak, pertanyaan berikutnya ya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat adalah seorang profesional yang menghargai
dan menerima keputusan atasan langsung. Seperti itu. Ya, baik Pak. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Jadi pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisa kasus yang terjadi, banyak mempertimbangkan. Setiap keputusan tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus menerima dan menghormati serta melaksanakan keputusan yang telah diambil. Baik Pak, terima kasih. Saya sudah bisa menyimpulkan jawaban dari Bapak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Terima kasih sekali Bapak waktunya. Sekali lagi sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa melakukan wawancara pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, sudah bersama saya seorang kepala sekolah dari SD Negeri Sukamaja 02, Bapak Yunindra Indarta. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan keluarga? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat Pak. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk saya melaksanakan wawancara pada kesempatan siang hari ini ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya akan ajukan mengenai dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak. Ya, silakan. Ya, pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun didikan moral? Ya, baik. Pertanyaannya bagus. Dalam masalah ini, dalam menghadapi permasalahan dilema etika adalah dua pilihan yang sulit, namun tetap harus diputuskan. Ya, baik Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Masalah yang terkait dengan dilema etika adalah dengan mengidentifikasi seberapa penting dari dua permasalahan tersebut. Yang terpenting adalah dengan mendesak diputuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi intinya adalah keputusannya. Baik, Pak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah dan prosedurnya yang sering saya lakukan adalah dengan dalam menangani masalah ini, etika, kita selesaikan bersama dengan Dewan Guru dalam suatu rapat, dan bila perlu komite kita undang dan dilibatkan. Iya. Berarti semua warga sekolah dilibatkan ya Pak? Iya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pelaksanaannya di sekolah kami, hal-hal efektif dalam penanganan kasus dilema etika dengan meminta masukan dari rekan guru dan apakah baik atau buruk dalam jangka panjang dalam keputusan. Hal-hal apa saja yang ditanyakan tadi.
Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pertanyaan yang sangat menarik. Yang menjadi tantangan adalah peraturan terkadang, Bu, itu berbeda dengan apa yang terjadi di dilema kita yang kita hadapi. Terkadang berbeda. Terkadang. Jadi, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan saat itu juga di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak sudah jalankan? Kalau masalah jadwal, terus terang, saya tidak ada, Bu. Karena apa? Karena urgensinya, ya, masalah tata kelola atau jadwal itu kan suatu kejadian itu dilema etika kan waktunya tidak teratur, ya, jadi tidak ada jadwal. Karena urgensinya berbeda-beda. Ya, jadi pada saat ada masalah gitu ya Pak, Iya. langsung diusahakan untuk bisa menyelesaikannya Pak, Iya. tanpa harus ada jadwal bulan ini harus ada ini begitu ya Pak. Iya, iya. Oke, baik Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kami selalu dalam menyelesaikan dilema etika ini bekerjasama dengan stakeholder, ya, sama dengan rekan guru, komite, wali murid. Ya. Kalau bisa kami mengundang pengawas dalam penyelesaian ini, berkonsultasi untuk penyelesaian yang terbaik. Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tentang dilema etika di sekolah Bapak? Pembelajaran, Bu, untuk menghadapi dilema etika kita harus memperhatikan beberapa faktor benar salahnya dan pandangan dari berbagai pihak yang menjadi panutan kita, menjadi pembelajaran kita, harus mengatasi sejak dini. Terus masalah yang pernah terjadi jangan sampai kembali. Itu adalah keputusan dilema etika yang saya terapkan di sekolah kami. Baik sekali Bapak, saya sudah bisa menyimpulkan apa yang Bapak lakukan terhadap keputusan masalah dilema etika ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sangat berharga sekali waktu Bapak untuk saya bisa menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual ya Pak ya. Modul 3.1. Sekali lagi terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum. Demikianlah Bapak Ibu Guru hebat wawancara saya kepada 3 kepala sekolah tentang dilema etika di sekolahnya. Semoga menambah inspirasi Bapak Ibu Guru semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.